Pagi pun tiba. Suga, Jin, dan RM melakukan persiapan menjelang pertemuan. Mereka mengenakan pakaian kasual berwarna abu gelap dengan kemeja putih. Sebelum melakukan pertemuan, mereka pun melakukan suap foto terlebih dahulu. Setelah selesai bersuap foto, mereka pun turun dan berangkat menghadiri pertemuan bersama Wali Kota Busan. Pada saat di sana, mereka melakukan pertemuan seperti biasanya dan selesai pada pukul 2 siang. Mereka pun akhirnya kembali ke hotel. Pada saat mereka masuk ke kamar, secara mengejutkan, Jin melihat bonekanya. Sontak, Jin langsung tertawa bahagia sembari memeluk bonekanya. "Ya, bonekaku!" Suga dan RM yang melihat itu lantas ikut bahagia. Dengan heboh, Jin lalu bertanya kepada staf apakah manajernya datang menemuinya ke hotel. Namun semua staf mengatakan bahwa manajer Jin masih berada di Seoul. Mendengar itu, Jin lalu menelpon manajernya. Dia menanyakan hal yang sama pada manajernya, namun manajer mengatakan bahwa dia tidak pergi ke Busan untuk mengatakan boneka RJ, dan dia juga tidak menggunakan jasa pengiriman barang untuk mengatakan RJ, sebab manajer tidak menemukan bonekanya. Lalu Jin bilang bahwa bonekanya sekarang ada di pelukannya dan bertanya siapa yang mengantarkannya, sebab dia ingat sekali bahwa boneka RJ-nya memang tertinggal. Lalu manajer malah mengatakan bahwa Jin yang lupa akan bonekanya yang sudah dia bawa. Mendengar itu, Jin lalu terlibat cekcok dengan manajernya. Jin menegaskan bahwa dia bukan orang yang pelupa. Lalu manajernya mengatakan bahwa mungkin ada orang lain yang sudah mengantarkan bonekanya. Setelah perdebatan selesai, Jin akhirnya menutup teleponnya dan kembali bermain bersama RJ. Ketika Jin sedang menimang-nimang RJ, ada yang terlihat aneh pada bonekanya. Jin melihat mata RJ yang tidak seperti biasanya. Ketika Jin menatap matanya, seolah-olah Jin sedang menatap sesuatu yang lain. Lalu Jin mencoba mengabaikan hal tersebut dan kembali menimang-nimang RJ. Selang beberapa lama kemudian, staf datang menemui mereka untuk memberitahukan bahwa akan ada acara makan malam bersama. Setelah memberitahu para member, staf pun kembali keluar. Jin yang mendengar itu lalu bersiap mandi dan menyimpan RJ di kasurnya. Malam pun tiba. RM, Jin, dan Suga lalu pergi ke bawah. Mereka mulai berkumpul dengan para staf yang lain dalam rangka makan malam bersama. Ketika sudah selesai, mereka lalu kembali ke kamar hotel. Pada saat Jin mencari bonekanya, tiba-tiba boneka itu menghilang. Lalu dengan heboh Jin bertanya pada RM dan Suga. Jin bahkan menggeledah semua barang dan benda yang ada di kamar. Sampai setiap sudut ruangan tidak luput dari pencarian Jin. Melihat Jin yang sibuk mencari RJ, RM dan Suga pun ikut sibuk mencari. Lalu Jin menanyakan kepada staf apakah ada yang masuk ke kamar hotelnya. Namun semua staf mengatakan bahwa pintu hotel hanya bisa terbuka oleh orang yang memegang kartu PIN kamar. Di antara RM, Suga, dan Jin, hanya Suga yang memegang kartunya dan tidak ada kartu pengganti untuk staf memasuki kamar hotel. Jin yang frustasi lantas duduk sejenak di tepi kasur. Dia merenung sembari memikirkan apa yang terjadi pada bonekanya. Lalu dia membuat penawaran pada Suga dan RM. Dengan pasrah, Jin bilang, "Ya, kalian berdua, jika aku membuat penawaran, maukah kalian membantu mencari RJ-ku sampai ketemu? Penawaran apa? Aku akan mengizinkan kalian berdua tidur di tempat yang kalian mau. Dan kalian boleh pakai barang-barangku." "Apa yang serius?" "Tentu saja. Tapi kalian harus temukan RJ-ku dulu." Lalu dengan semangat, mereka sibuk berebut mencari RJ. Jin yang frustasi lantas tiduran di kasur. Saat Jin tidur di kasur, tiba-tiba manajer Jin menelponnya. Ketika Jin mengangkat teleponnya, manajer mengatakan bahwa bonekanya ada di dorm. Sontak, Jin terkaget mendengar hal itu. Lalu Jin memberitahukan pada Suga dan RM untuk berhenti mencari RJ. "Ya, RM, Suga, cepat kalian ke sini. Bonekanya tidak ada di sini. Kalian tahu RJ-ku ada di mana?" "Di mana, Hyung?" Jin sempat terdiam sejenak. Lalu Jin bilang, "Dia ada di dorm." Mendengar itu, Suga dan RM sontak kebingungan. "Bagaimana bisa, Hyung? Bukankah RJ semalam ada di sini? Atau apakah bonekanya ada banyak ya?" "Ya, kalian tahu sendiri kan, boneka itu dibuat khusus untuk kita. Mereka hanya memproduksi masing-masing satu, dan hanya kita yang punya." Lalu mereka semua merenung terdiam melihat boneka RJ yang begitu aneh. Lalu Suga bilang, "Kenapa boneka Hyung aneh sih? Bonekaku tidak seperti itu. Boneka Hyung seperti bernyawa jika aku lihat secara seksama, bahkan memiliki aura yang aneh jika aku pegang. Ya, jangan mengatai bonekaku seperti itu. Itu kayaku. Bagiku, dia adalah anakku. Araso. Boneka Hyung, ada bonekanya di dorm. Sekarang Hyung sudah tenang kan? Ayo kita tidur. Aku lelah." "Tenang apanya? Aku justru merasa dibuat aneh. Bahkan sepertinya aku tidak akan bisa tidur memikirkan bonekaku. Hyung, disadarkan kita pulang. Harusnya Hyung senang, karena akan berjumpa lagi dengan RJ." "Baiklah, aku tidak banyak pikiran untuk malam ini. Ayo kita tidur."